Kebutuhan tubuh akan kalsium ini menjadi alasan kenapa pada saat kita remaja atau pada saat kita dulu masih sekolah disarankan mengkonsumsi banyak susu. Karena dalam satu gelas susu ini mengandung 200 sampai 250 mg kalsium. Halo semua, balik lagi bersama saya Christian Diki. Video kali ini saya ingin membahas pertanyaan yang sering banget ditanyakan di sosial media baik Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok. Mereka menanyakan bahwa bener nggak sih kalau anak remaja yang ingin mulai nge-gym bisa bikin badan mereka jadi pendek? Atau anak-anak muda yang mulai nge-gym atau dalam masa proses pertumbuhan, ketika mereka fitness, badan mereka jadi nggak bisa tinggi. Dan ada nggak sih cara buat teman-teman yang ingin badannya jadi lebih tinggi? Belum lagi saya pernah membaca artikel bahwa tinggi badan orang Indonesia masuk ke urutan nomor 3 terpendek di Asia Tenggara. Dan akhirnya saya memutuskan untuk riset di internet, saya belajari beberapa buku untuk mencari tahu bagaimana sih proses pertumbuhan tulang manusia pada saat masa pertumbuhan dan setelah masa pertumbuhan. Dan bagi kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Beberapa bulan lalu, Evolin pernah mengeluarkan video marketing pendek yang membahas bahwa mengkonsumsi whey protein yang kalsiumnya tinggi mampu membantu tubuh kita untuk bisa jadi lebih tinggi. Nah, habis itu banyak banget teman-teman yang akhirnya DM di Instagram gua maupun nanya kepada distributor Evolin, emang bener Evolin whey protein ini atau Isolen saat itu videonya bisa bikin badan kita jadi lebih tinggi. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya gue ingin ngajak teman-teman memahami proses pertumbuhan badan manusia dari tulangnya sehingga kita bisa bertambah tinggi. Pada umumnya, manusia normal bertambah tinggi dan bertambah besar sampai proses pertumbuhan mereka berhenti di usia kurang lebih sekitar 21 tahun. Bahkan sejak dari dalam kandungan, bulan pertama, bulan kedua sampai melahirkan dan lahir di dunia, manusia selalu bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Semua tulang yang ada dalam tubuh manusia itu menyusun sebuah struktur tubuh, dinamakan dengan tulang rangka. Pada saat kita bayi, tulang rangka ini disebut tulang rawan, dan lama-kelamaan akan jadi lebih padat, lebih besar, dan lebih kuat. Sampai pada usia 35 tahun, akhirnya bisa berhenti dari berkembang. Jadi sampai usia 21 tahun, tulang manusia ini masih bertambah panjang, dan berkembang menjadi lebih besar. Tapi setelah usia 21 tahun, akhirnya masih bertambah, tapi bertambah kuat dan bertambah padat doang, tapi udah nggak bertambah panjang lagi. Sampai akhirnya usia manusia 35 tahun. Tulang manusia ini punya lempengan pada bagian ujung tulang. Lempengan tersebut dinamakan dengan lempeng epifisis, atau sering teman-teman dengar dengan nama lempeng pertumbuhan tulang. Lempeng epifisis inilah yang pegang peranan penting untuk pertumbuhan tulang manusia. Lempeng emfipis inilah yang pegang peranan penting dalam proses pertumbuhan tulang manusia. Lempeng ini akan terus membelah diri dan beregenerasi setiap hari sampai akhirnya manusia mencapai tinggi maksimalnya di ujung masa pertumbuhan. Sampai pada akhirnya ketika usia tersebut kita sudah cukup dewasa dan proses pertumbuhan tulang berhenti, tulang tersebut nggak bertambah panjang tapi bertambah keras dan menjadi lebih padat. Untuk manusia normal, biasanya mengalami proses percepatan tinggi badan ini, puncaknya terjadi pada saat masa pubertas. Seperti dilansir Indiana Journal of Endocrinology and Metabolism, bahwa nggak ada yang mampu menandingi kecepatan pertumbuhan badan manusia pada saat masa pubertas. Pertumbuhan tulang manusia ini bukan soal tinggi badan saja, tapi seluruh strukturnya, baik tengkorak manusia, struktur bahu, tangan, jari, dan jelas tinggi badan manusia. Oleh karena itu, pada saat masa pubertas ini adalah saat-saat terbaik untuk bisa memaksimalkan tinggi badan seorang manusia. Puncak pertumbuhan struktur tulang ini biasanya terjadi pada anak cewek kurang lebih sekitar 9-10 tahun dan anak-anak pria remaja sekitar 11-12 tahun. Cuman kembali lagi, setiap anak juga memiliki metabolisme, proses pertumbuhan, dan juga gizi yang juga tidak bisa disamakan satu sama lain. Misalnya, orang Indonesia rata-rata wanita memiliki tinggi badan ideal 159 cm dan pria 168 cm. Tapi bukan berarti di pukul rata seluruh masyarakat Indonesia tingginya segitu. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kita bisa lihat dari tabel kecepatan pertumbuhan manusia berikut. Manusia normal mencapai titik puncak pertumbuhannya atau sering disebut age of take of growth saat beranjak usia puber. Anak remaja pria mampu bertambah tinggi rata-rata 9,5 cm per tahun. Dan anak remaja wanita mampu bertambah tinggi rata-rata 8,3 cm per tahun pada masa puncaknya. Jadi bisa diambil kesimpulan,
manusia mencapai titik puncak pertumbuhan badannya pada usia remaja. Dan golden moment ini nggak pernah terulang dua kali. Artinya, pada saat remaja dan masa puber adalah kesempatan emas untuk bisa kita memaksimalkan tinggi badannya. Dan banyak yang dikhawatirkan oleh orang tua ketika anaknya remaja dan mereka mau mulai nge-gym, takutnya ketika anak mengangkat beban yang melampaui kapasitas maksimalnya atau terlalu berat, bisa mencederai lempeng epifisis yang menjadi faktor penentu tumbuh kembang tinggi si badan anak tersebut. Dan ketika terjadi cedera, tubuh kita membutuhkan waktu yang cukup lama buat recovery. Dan ujungnya bisa menghambat pertumbuhan tinggi anak ketika masa pertumbuhan. Gue ngabisin cukup banyak waktu untuk pelajari hal tersebut. Sampai akhirnya gue bisa ngedapetin jurnal penelitian yang dipublish Sport Health pada Mei 2009. Studi dan riset yang dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun, dari tahun 1980 sampai 2008 ke anak-anak yang ngelakuin latihan beban selama 12 minggu. Dilatih oleh profesional personal trainer. Dipantau menggunakan alat pengukur body komposisi dan disediakan nutrisi yang memadai selama mereka latihan. Dan lebih hebatnya, nggak ada usia minimal untuk orang tua yang ingin melibatkan anaknya dalam studi tersebut. Mayoritas anak-anaknya berusia 7-8 tahun. Namun sebelumnya jelas, mereka dites dulu secara kesehatan dan kesiapan fisiknya sebelum memulai studi. Hasilnya itu benar-benar bikin gua kaget. Karena setelah dilakukan beberapa tes, nggak cuma menggunakan body weight, tapi juga menggunakan alat seperti kettlebell, dumbbell, barbell, dan jelas body weight seperti kita lari sprint atau melakukan vertical jump, lompat setinggi-tingginya. Selama 12 minggu anak tersebut di dalam karantina, hasilnya mereka bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan 30-50%. Dan bayangin, ini bukan studi 1-2 tahun, ini proses studi selama 20 tahun. Jadi dari hasil penelitian tersebut, gue ingin ngambil kesimpulan bahwa ketika si anak remaja dan masih proses pertumbuhan, mereka melakukan latihan beban selama diberikan nutrisi yang baik, diawasi personal trainer, dan jelas menggunakan form gerakan yang benar, bukan yang asal-asalan, itu aman banget. Justru mampu meningkatkan performance atletik dan motorik, kemampuan aerobik dan anaerobik si anak tersebut. Mungkin cara berpikir kita sebagai orang tua atau sebagai anak remaja perlu sedikit dirubah, karena mungkin banyak di luar sana yang cedera dan akhirnya lempeng epifisisnya terluka, dan akhirnya nggak bisa memaksimalkan proses pertumbuhan tulang saat ngangkat bebannya terlalu berat, atau mungkin tekniknya yang salah. Problemnya bukan di olahraga fitnessnya, tapi problemnya adalah teknik gerakan kita mungkin harus diperbaiki. Karena sebenarnya risiko cedera ini bukan hanya terjadi di olahraga fitness. Olahraga baseball, kasti, basket, sepak bola itu juga bisa mempengaruhi atau berpotensi mencederai kita. Oke, jadi poinnya adalah ketika kita takut akan cedera, kita benerin tekniknya supaya nggak cedera. Dan sesuaikan dengan kapasitas atau intensitas latihannya. Kalau misalnya kita belum bisa ngangkat 50 kilo, ya jangan ngangkat 50 kilo dulu. Fokus ke perbaikan form atau teknik gerakan. Ketika kita melarang anak remaja buat mulai fitness karena takut mencederai lempeng epifisis, karena mungkin bebannya terlalu berat atau tekniknya salah, dan akhirnya menghambat pertumbuhan tinggi badannya, itu analoginya seperti kita melarang anak remaja yang baru memiliki SIM untuk berkendara di jalan takutnya kecelakaan. Yang padahal kecelakaannya mungkin bisa diakibatkan karena nyetirnya ugal-ugalan atau ngebut dan bahkan nyerempet trotoar. Jadi seharusnya yang kita perbaiki adalah teknik berkendara dia. Jangan ngebut, kita bekali kematangan emotion maupun skill yang benar sebelum mereka bisa mendapatkan SIM. Dan apabila kita bisa persiapkan anak sebelum bisa mulai berkendara, memiliki SIM, siap secara mental, alhasil kita bisa melihat progresnya dengan tenang tanpa perlu khawatir anak tersebut terjadi kecelakaan di jalan. Oke, sekarang kita kembali ke topik awal tadi. Tinggi badan manusia ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor yang sangat besar, yaitu genetik atau keturunan. Jadi kalau orang tua kita tinggi, mama kita tinggi, papa kita tinggi, berpotensi kita juga bakalan tinggi. Kalau nenek kakek kita tinggi, berpotensi kita bakal tinggi. Dan sebaliknya juga, kalau orang tua kita nggak terlalu tinggi, juga berpotensi kita juga badannya nggak terlalu tinggi. Bahkan dari jurnal yang sama menyebutkan 50-80% tinggi manusia ditentukan oleh genetik atau keturunan. Cuman sayangnya kita nggak bisa menentukan siapa orang tua kita, apa ras kita dilahirkan sebagai orang yang memiliki keturunan tinggi badan yang tinggi atau rendah. Ini semua bawaan dari lahir, ciptaan Tuhan. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan hal yang konteksnya bisa kita kontrol. Artinya genetik ini kita nggak bisa kontrol. Udah, kita nggak perlu terlalu pusing 50-80%-nya. Tapi kita sekarang bisa berfokus ke 50-20% hal yang bisa kita kontrol, yaitu memaksimalkan pertumbuhan tinggi badan selama masa remaja.
Oke, jadi sekarang akan kita bahas bagaimana caranya kita memaksimalkan tinggi badan saat kita remaja. Selain faktor genetik tadi, ada salah satu faktor penting penentu tinggi badan manusia, yaitu nutrisi. Di pedalaman negara India, tepatnya di Hyderabad, pernah dilakukan penelitian untuk mengukur tinggi badan anak-anak pra-remaja di usia di bawah 18 tahun. Anak laki-laki yang mengalami kekurangan nutrisi atau kurang gizi di usia setelah 5 tahun mengalami keterlambatan pubertas yang signifikan dibanding dengan anak-anak usia yang sama namun mencukupi gizi baik di negara India lainnya ataupun di Inggris. Meskipun peningkatan pertumbuhan badannya kurang lebih hampir sama, yaitu mencapai titik puncak di usia 19 tahun. Tapi pengaruh dari kurang nutrisi ini sangat-sangat menentukan tinggi badan anak di Hyderabad tersebut. Dari jurnal penelitian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gizi ataupun nutrisi itu sangat berperan penting ke dalam proses pertumbuhan tinggi badan manusia. Gizi itu misalnya zinc, fosfor, protein, dan yang sering kita bahas yaitu kalsium. Asupan kalsium yang dibutuhin buat anak remaja idealnya adalah 1.300 mg per hari. Yang dimana sumber dari kalsium tersebut bisa didapetin dari kacang-kacangan, ikan, keju, ataupun susu. Kebutuhan tubuh akan kalsium ini menjadi alasan kenapa pada saat kita remaja atau pada saat kita dulu masih sekolah disarankan mengkonsumsi banyak susu. Karena dalam satu gelas susu ini mengandung 200 sampai 250 mg kalsium. Yang artinya satu gelas susu ini sudah mencukupi 20% dari total kebutuhan kalsium kita dalam satu hari. Nah, Isolen, whey protein isolate dari Evolin ini nggak cuma tinggi protein dan rendah lemak, tapi juga mengandung 200 mg kalsium setiap servingnya. Dan sudah dieliminasi kandungan lemak dan laktosanya. Untuk memaksimalkan pertumbuhan otot dan tulang buat kita yang padat dengan aktivitas fisik. Isolen ini juga mengalami banyak proses filtrasi sehingga lebih mudah diserap sama tubuh dan tinggi akan asam amino esensial untuk membentukkan serabut jaringan otot baru. Setiap servingnya mengandung 5,3 gram BCAA untuk memaksimalkan muscle protein sintesis atau biasa disebut dengan penyerapan protein ke otot yang rusak ketika kita berolahraga dan akan dibentuk menjadi lebih kuat, lebih padat, lebih besar atau lebih cepat. Dengan konsisten mengkonsumsi kalsium, kamu akan bisa memaksimalkan proses pertumbuhan tinggi badan kamu yang cuman terjadi satu kali golden moment seumur hidup, yaitu pada saat kamu masa pubertas. Nah oke, selain faktor genetik dan nutrisi tadi, proses pertumbuhan tulang manusia pada saat masa pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh jam istirahat atau jam tidur. Karena pada saat kita tidur, tubuh kita ini memproduksi yang namanya growth hormone. Dan growth hormone atau hormon pertumbuhan ini berdampak langsung dengan proses pertumbuhan tulang rawan tadi atau proses tulang amfipis. Coba bayangkan, 70% dari sel tubuh manusia ini setiap hari mati dan diregenerasi menggunakan sel baru oleh tubuh. Dan regenerasi ini sangat dipengaruhi oleh produktivitas growth hormone. Dan seiring bertambahnya waktu, akhirnya proses regenerasi ini tidak bisa seoptimal pada saat kita masih muda. Dan akhirnya manusia bertambah tua dan ujungnya akan mati. Nah, harapan saya dengan nonton video ini teman-teman yang masih muda dan masih remaja, kalian mengalami proses pubertas, yaitu proses peningkatan kecepatan pertumbuhan manusia yang paling tinggi. Saya pengen kalian jangan begadang. Manfaatkan momen golden ini untuk bisa memaksimalkan tinggi badan kalian dengan cukup istirahat. Tidur 7-8 jam. Oke, setelah panjang lebar gue ngejelasin dalam video ini, akhirnya gue merangkum 4 poin penting dalam video ini. Yang pertama, 50-80% tinggi badan manusia dipengaruhi oleh faktor yang kita nggak bisa kontrol, yaitu genetik atau keturunan. Kedua, weight training atau nge-gym selama dilakukan dengan program yang baik, form yang benar, teknik gerakan yang benar, tidak menyebabkan badan anak jadi pendek. Justru sebaliknya, bisa meningkatkan kemampuan atletik yang membantu si anak tersebut bisa mendapatkan badan yang lebih ideal. Yang ketiga, mencukupi gizi terutama kalsium di usia remaja atau saat masa pubertas sangat-sangat penting untuk membantu memaksimalkan pertumbuhan tinggi badan manusia. Yang terakhir, tidur cukup dan jangan begadang terutama saat usia pubertas untuk bisa memaksimalkan puncak pertumbuhan yang cuman terjadi satu kali seumur hidup. Oke, dan ini tadi semua kesimpulan yang saya ambil berdasarkan jurnal penelitian dan riset yang sudah diambil selama bertahun-tahun oleh narasumber yang berbeda. Dan juga koresponden yang berbeda, orang yang dites juga berbeda. Saya percaya di dunia ini nggak ada yang absolut selain matematika. Dan ini adalah angka dan data yang kita nggak bisa perdebatkan. Terakhir, harapan dari gua, buat teman-teman yang nonton video ini, baik orang tua yang memiliki anak remaja, atau anak remaja yang ingin memulai nge-gym, tapi takut badannya jadi pendek, sekarang nggak perlu khawatir, karena nge-gym nggak bikin badan manusia jadi pendek.
Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya berharap dengan adanya video edukasi yang saya berikan hampir setiap minggu ini, baik saya dan tim Evolent berharap supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan badan atletis melalui nutrisi tambahan dan juga fitness. Jangan lupa follow Instagram saya dan join komunitas Facebook group Body Evolution dari Evolent. Di sana banyak banget teman-teman yang punya goal sama, yaitu pengen mendapatkan badan yang sehat dan atletis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.